Ya, rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak, dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa transfer tunai kepada masyarakat atau bantuan langsung tunai semakin dekat untuk direalisasikan. Bahkan setelah 10 hari dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto langsung melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan Direktur Utama Badan Usaha Energi terkait subsidi energi di Istana Kepresidenan kemarin Rabu 30 Oktober 2024. Dalam ratas tersebut terpantau turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyaluran subsidi energi tepat sasaran ini. Hasan menjelaskan saat ini pemerintah masih mempertajam data masyarakat penerima manfaat subsidi supaya lebih tepat sasaran. Dia menyebut rencananya pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada orang, namun Hasan belum bisa membeberkan lebih lanjut termasuk terkait besaran subsidi yang akan diberikan. Hanya saja Badan Pusat Statistik diminta untuk melakukan sinkronisasi dan menyiapkan data. Subsidi tepat sasaran. Dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden. Ya kita harus datanya harus sama, ya harus tepat sasaran. Jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran, gitu-gitulah. Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkanov, buka suara soal rencana Indonesia untuk membeli sejumlah alutsista buatan negeri beruang putih itu. Dalam pernyataannya, Tolkanov menyebut bahwa perundingan antara Indonesia dan Rusia terus diadakan secara tertutup dan rahasia. Ia menyebut hal ini dikarenakan ada pihak-pihak yang menurutnya akan mengganggu perundingan ini. Dirinya menyatakan kami punya beberapa negara yang kami cap sebagai tidak bersahabat karena saat kami umumkan negara-negara ini datang esok harinya. Kementerian yang sama, institusi yang sama dan menyebut janganlah Anda bekerja sama dengan Rusia. Ini hal yang buruk namun ini adalah fakta. Dia pun menegaskan kembali bahwa hal ini telah disampaikan kepada pihak Indonesia agar tidak ada pihak-pihak yang mempengaruhi secara negatif. Sebelumnya Indonesia telah melakukan pembaruan alutsista dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sejumlah pembelian alutsista yang dilakukan seperti pembelian pesawat tempur Dassault Rafale asal Prancis dan F-15X asal Amerika Serikat. Kita beralih ke berita terpopuler selanjutnya, di mana maskapai penerbangan Spirit Airlines akan merumahkan sekitar 330 pilot pada 31 Januari 2025. Hal ini dilakukan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebagai upaya memangkas biaya dan menopang keuangan. Maskapai berbiaya sangat rendah atau low cost carrier ini telah merugi meskipun permintaan perjalanan tinggi. Perusahaan gagal melaporkan laba dalam 5 dari 6 kuartal terakhir. Hal tersebut menimbulkan keraguan mengenai kemampuannya mengelola jatuh tempo utang yang semakin dekat. Perusahaan ini menghadapi tenggat waktu bulan Desember untuk membiayai kembali obligasi loyalitas senilai 1,1 miliar dolar AS, sekitar 17 triliun rupiah yang akan jatuh tempo tahun depan. Ya pemirsa, ribuan buruh kembali menggelar demo besar-besaran di Jakarta hari ini, Kamis 31 Oktober 2024. Mereka mengawal langsung putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memimpin langsung aksi ribuan buruh yang akan mendengarkan langsung putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dibacakan. Buruh mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material dibatalkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah mengenai outsourcing. Selain itu, Said Iqbal mengungkapkan buruh selama 2 tahun tak naik gaji, bahkan nombok. Dia menjelaskan hal itu terjadi karena inflasi yang lebih tinggi dibandingkan persentase angka naik gaji buruh.